Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa hari lepas hari kita menghadapi semakin berat tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan tantangan-tantangan yang baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itu terkadang membuat kita ingin rasanya menaikkan bendera putih dan menyerah. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, orang yang menyerah berarti dia kalah. Nah, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara daya tahan untuk bertahan. Kita harus memiliki daya tahan untuk bertahan. Yesus Kristus sudah mengingatkan dalam Lukas 21 ayat 16-19, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak selera pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tuhan berkata, kamu harus bertahan. Saudara, orang yang hebat banyak, orang yang pintar banyak, orang yang baik banyak. Tapi penulis kitab Amsal berkata, Tuhan mencari orang yang setia. Orang yang setia itu adalah orang yang bertahan. Tentu saja orang yang bertahan itu atau orang yang setia itu bukanlah orang yang kelas kaleng-kaleng, tapi sungguh mereka yang memiliki daya tahan. Nah, dari mana datangnya daya tahan kita? Paling tidak ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada saudara. Daya tahan kita ketika menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan. Yang pertama adalah harus merupakan pelajaran dari kehidupan Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus kita belajar. Dialah teladan kita. Saat kita melihat Yesus Kristus tetap bertahan, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9 berkata, itu sebabnya Allah memberikan dia nama di atas segala nama. Itu sebabnya Allah memuliakan dia. Saudara lihat baik-baik, saat Yesus bertahan, maka ada upah yang Tuhan berikan. Mestinya itu menjadikan kita terus bertahan apapun yang terjadi. Yang kedua, saudaraku, apa yang membuat kita, memotivasi kita untuk mestinya memiliki daya tahan, yaitu tekad untuk mengalami segenap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hidup di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal yang Dia janjikan. Bukankah firman-Nya berkata bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 58, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya, apapun yang kita lakukan, sekalipun kita tertatih-tatih, Tuhan berjanji, hidup kita dipelihara dengan sempurna. Bahkan Dia berjanji bahwa kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang ketiga, apa yang membuat kita bertahan, yaitu kerinduan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Kita mestinya memiliki kerinduan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang tetap setia, apapun yang terjadi, adalah orang yang bertahan apapun yang sedang dihadapi. Ibrani 10 ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. 3 hal ini yang memotivasi kita untuk tetap bertahan. Yang pertama adalah kesaksian hidup Yesus Kristus, belajar dari Yesus. Yang kedua, tekad kita, kerinduan kita mengalami janji-janji Allah, hidup hari ini maupun hidup kekal.
Dan yang ketiga, kerinduan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat, berdampak bagi sesama. Ayo saudaraku, tantangan memang banyak, tapi jangan goyah. Beban memang banyak, tapi jangan sekali-sekali surut. Tetap ikut Tuhan. Jangan naikkan bendera putih, tapi tetap kepalkan tangan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan pasti menolong saudara.